seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita ada kesempatan sekali lagi untuk bersama. Macam saya biasa dalam mikrofon. Sebab saya ini biar lo sudah biasa dalam kelas tanpa mikrofon pun boleh bercakap, satu dewan pun boleh dengar. Jadi macam rasa lain pelik betul saya rasa. Oke, apapun kita bersiap sedia, kita teruskan doa lagu persembahan kita. Oke, saya jemput semua jemaat, sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Give Thanks. Kita bersyukur atas pemberian Dia. Kalau bukan Dia, kita tidak ada di sini. Kalau bukan Dia, tidak hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini.
Seperti yang dalam lagu katakan, biarlah yang lemah akan menyatakan dia kuat, yang miskin menyatakan dia kaya. So kita sebenarnya sangat kaya di dunia ini. Amin. Baik, kita teruskan lagu pujian kita yang kedua. Hari ini kurasa bahagia. Ada kata mau bahagia? Bahagia kan? Baik, mari kita sama-sama.
Sungguh menakjubkan.
Bapa di surga, kami juga mau mempelajari firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, berikan kami kekuatan dan juga hikmat untuk mengerti dan melakukannya dengan setia, menghargai dan mengingati akan pesan firman Tuhan yang mengingatkan, yang menyegarkan dan meneguhkan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, mungkin kita mulai dari di slide yang pertama dahulu, yang ada gambar orang Saudara-saudari, pada waktu siang tadi sempena dengan hari penghargaan pekerja penuh masa SIB Sabah untuk tahun 2021 ini, yaitu 2 Mei, maka pada hari ini kita mengkhususkan penghargaan ini kepada pastor dan keluarganya yang telah melayani Tuhan sepenuh masa sebagai pastor di gereja ini dari tahun 2015 Januari sehingga sekarang. Artinya pastor sudah berada di sini menjadi pastor 6 tahun lebih. Oke, 6 tahun lebih. Ini kira rekor baru sudah, karena pastor yang sebelum ini dia hanya genap 6 tahun. Dia tidak lebih dari 6 tahun. Pastor sebelum Pastor Talib, sebelum Pastor Radius ialah Pastor Talib, telah melayani di sini kira-kira 6 tahun, 2009 sampai 2014. Kemudian sebelum itu di gereja ini pastor yang melayani sebelum Pastor Talib adalah Pastor Jamirin. Pastor Jamirin Gerolo berasal dari Ranau, dari kampung Nalapak. So beliau melayani di sini 2 tahun lebih, mungkin tidak sampai setengah, 2 tahun lebih lah, anggaplah 2 tahun plus. So situasi dalam gereja ini ketika mereka melayani sebelum Pastor Talib adalah satu keadaan yang kalau pada malam ini kita beranggapan ini sedikit, maka pada ketika itu lebih sedikit dari ini. Hanya ada beberapa orang besar, dan pada ketika itu anak-anak kami, anak-anak yang ada di sini, anak-anak kepada Puan Morin, anak-anak kepada yang saya kecil-kecil lagi, sekolah minggu, dan ada yang belum lahir. Kalau Sonia belum lahir. So keadaannya sangat sedikit, sangat hambar dari segi musik, dari segi kemeriahan dan lain-lain, dari segi kemudahan juga. Pada ketika itu basic, sangat basic. Ada mikrofon, ada mixer yang kecil yang hanya ada 2 bulatan saja, dan tidak dapat kita mengadjust sama ada dia bass ataupun tinggi ataupun rendah. Ada sebuah gitar kapuk dan yang lain tidak ada. So itulah situasinya pada ketika itu. Beberapa tahun sebelum Pastor Jamirin, kita juga ada seorang pastor yang bernama Pastor Jasmi Dairis, yang pada ketika ini sudah bergelar Reverend. Dia ketua ataupun presiden SIB Semenanjung. Dia telah berhijrah ke Semenanjung dan telah naik jawatan. Itu pada tahun 99, sehingga dia melayani kira-kira 4 tahun
tahun, 5 tahun begitu. Dan sebelum Pastor Jasmi, ada seorang pastor yang telah melayani sudah bermula dari tahun 1995 sehingga tahun 98, 95, 67, dalam 3 tahun saja, yaitu Pastor Jimmy Kui. Ada orang yang ditetapkan, kalaulah di tempat ini, kalau kita bertanya, Tuhan saya wanted kah? Mungkin jawaban Tuhan, kau pun wanted. Jurnal kata, Tuhan saya wanted kah? Jawaban Tuhan, ya jurnal pun wanted. Wanted, dikehendaki. Ya, dikehendaki, bukan sebagai bantuan, dikehendaki untuk bekerja di ladang Tuhan. Semua orang wanted. Tuhan memilih 12 orang murid. Dan kalau saudara-saudari melihat, kalau kita melihat Alkitab dalam Markus pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-19, di situ diliskan, disenaraikan nama-nama murid yang dipanggil sendiri secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bukan yang ikut-ikut ataupun bukan yang tertarik begitu saja, tetapi ditemui oleh Yesus, dipanggil. Hai kamu 2 orang, ikutlah saya akan jadikan kamu penjala manusia. Kemudian dia terjumpa lagi 2 orang, bukan terjumpa, dia jumpa lagi, dia pergi lagi bertemu dengan 2 orang, panggil lagi 2 orang, Yakobus dan Yohanes dipanggilnya. Mari ikut saya akan jadikan kamu penjala manusia. So apa yang berlaku ialah Petrus dan Andreas adik-beradik, Yohanes dan Yakobus adik-beradik, kedua-duanya ikut Tuhan, melayani, jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan mereka nama yang istimewa. Simon diberikannya nama Petrus. Kemudian Yakobus dan Yohanes juga diberikan gelar sebagai anak-anak petir. Anak petir. Satu batu tentelem. Satu lagi anak petir, kedumaat. Guntur, itu nama Melayu kan, si Guntur. Ada film Melayu dulu, ada satu orang pahlawan itu bernama si Guntur, selalu kena bully, tapi akhirnya menang. Murid-murid yang lain adalah Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, dan yang tuna yang warna merah itu. Coba baca, siapa? LE ataupun TE? Saya dengar ada macam bunyi nama pastor kan? Ya. Namanya adalah Tadius, yang ujungnya Diusku juga, pastor. Jadi rupanya pastor dia tidak boleh lari, dia ada dalam list wanted tuh, pastor dia tidak boleh lari, ada dalam list. Simon, orang Zilot ataupun orang patriot. Dan juga ada seorang lagi yang ini pun dipanggil oleh Tuhan jadi muridnya, tetapi akhirnya orang ini menjadi seorang pengkhianat, Judas Iskariot. Saudara-saudari, di antara murid Yesus itu ada seorang pemungut cukai ataupun seorang pegawai kerajaan yang bertugas di LHDN Sabah, bernama Lewi ataupun Matius. Ketika Tuhan Yesus memanggilnya, Matius berdiri dan mengikutnya. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia ikut Yesus. So saudara-saudari, apabila Tuhan memanggil, dia panggil karena kita wanted. Dan kalau kita ini wanted, kalau kita mendengar sudah suara Tuhan, kita ini wanted, jangan kita bertanggung, jangan menolak. Kita tidak perlu menunggu sehingga kita sempurna, tua dan sebagainya baru menyahut panggilan Tuhan, baik sebagai pekerja penuh masa ataupun tidak. Saudara-saudari, ada beberapa contoh dalam Alkitab ini bagaimana hamba-hamba Tuhan seperti nabi-nabi dan pemimpin
yang besar dalam Alkitab, bagaimana mereka meresponi ketika Tuhan memanggil mereka untuk tugas-tugas penting yang melibatkan bangsa, yang melibatkan orang ramai, yang melibatkan keluarga dan sebagainya. Contohnya di sini ada seorang nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Yesaya. Ketika Tuhan memanggil Yesaya, respon Yesaya, Nabi Yesaya adalah seperti berikut. Yang dicatatkan dalam Yesaya pasal 6 ayat 9, respon Yesaya ketika dia mendengar Tuhan bertanya. Lalu kataku, setelah itu kudengar suara Tuhan yang berfirman, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi bagi kita? Maka Yesaya yang mendengar suara Tuhan itu, yang ada penglihatan dan ada pendengaran, mengalami penglihatan dan pendengaran, maka kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Oke, saya menyerah diri, saya serahkan diri, Tuhan, saya utus saya. Pada ketika itu Yesaya bukanlah seorang yang sempurna, tetapi dia merelakan diri, menyerahkan diri, serta merta, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Apabila Tuhan memanggil, dia memanggil karena kita wanted. Kalau kita tahu kita wanted, jangan lari. Next. Ada seorang lagi yang bernama Musa, Nabi Musa. Dikenal juga sebagai Nabi Musa ataupun Musa, Moses. Bahkan kita agama yang satu lagi lebih gemar menyebut dia sebagai Musa, Nabi Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa, pada ketika itu keadaan Bani Israel ataupun umat Israel tertindas menjadi hamba dan tidak punya masa depan di Mesir, di bawah pemerintahan Fir'aun. Dan mereka berseru-seru dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan pada satu hari, sampai waktu yang Tuhan panggil, maka Tuhan berkata kepada Musa dalam bentuk semak yang bernyala-nyala, maka sekarang aku mengutus kamu kepada Fir'aun untuk membawa orang Israel, yaitu umatku, keluar dari Mesir. So, apa respon Musa? Respon Musa adalah begini, siapakah hambamu ini sehingga hamba harus pergi menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Ataupun bahasa sehari-harinya, Tuhan, kenapa saya? Bahasa Inggrisnya, why me? Kenapa saya? Jangan kita bersoal jawab dengan Tuhan. Apabila Tuhan memanggil, dia akan pastikan kita mendengar suara dia. Yang seterusnya, Yosua, yaitu hamba Tuhan, pemimpin Israel yang mewarisi Musa. Ketika Tuhan memanggil dia responnya sangat mudah. Setelah dia mendengar panggilan dan pilihan Tuhan dan janji Tuhan serta pedoman yang Tuhan berikan, dia begini, dia mentaati dan percaya. Oke, simple. Saya taat, saya percaya. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah janji. Sangat penting untuk kita percaya pada apa yang Tuhan janjikan. Dan janji Tuhan itu dinyatakan dalam firman-Nya. Taati saja, percaya saja. Seterusnya, ada seorang yang selalu kita dengar kisahnya kalau di sekolah minggu. Seorang yang bernama Yunus. Seorang yang telah kita tahu telah ditelan oleh ikan 3 hari 3 malam, kemudian dimuntahkan semula. Kenapa? Yunus adalah seorang percaya yang wanted, yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggilnya untuk pergi ke kota Nineve, satu kota yang penduduknya jahat-jahat, Yunus membantah. Akan tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadirat Tuhan.
So ini adalah respon Yunus. Baik, saya cabut, melarikan diri. Next, seterusnya. Ada seorang lagi, Nabi Yeremia. Ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan memberitahu, saya telah menetapkan sebelum kamu dilahirkan, ketika masih dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari rahim, aku telah mentahbis engkau, aku telah melantik engkau sebagai nabi kepada bangsa-bangsa. Wah, rencana Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap kita. Indah, hebat. Tetapi ketika Yeremia mendengar itu, responnya ialah begini. Aduh Tuhan, aduh ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak tahu bertutur karena aku masih muda lagi. Dia macam mencari alasan. Tuhan, saya tidak mau pergi. Kenapa? Saya masih muda. Jadi kenapalah kalau masih muda saya belum pandai bertutur? Atau alasannya ialah saya belum ready. Tetapi firman Tuhan kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda lagi, karena engkau harus pergi ke mana-mana sahaja aku mengutusmu, dan engkau harus menyampaikan apa-apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Wah, Tuhan sudah menegaskan wanted. Dan respon Yeremia ialah, oke Tuhan, tadi saya ada alasan, bukan lagi satu tangan, ada 4 tangan, 4 pasang tangan ditumpangkan. Jadi rupanya pastor tidak boleh lari kalau kita ini kan, walaupun tidak jadi staf sepenuh masa, masih juga karena ikut dalam pelayanan. Tidak boleh menolak, tidak boleh lari, dan jangan coba-coba lari. Bahaya kalau lari. Jangan lari dari panggilan Tuhan ataupun pelayanan Tuhan, kalau dalam bentuk apa kapasitinya. Tahun 92, so ketika itu baru berumur 26 tahun. Oke, seterusnya gambar. Oke, ini gambar-gambar rekan-rekan sepelayanan pada ketika itu. Seterusnya. Jadi saudara-saudari, itu 1992 itu saya. Pada tahun 2015 itu pastor di tempat kita. Dan inilah doa penempatan yang diistiharkan oleh ketua kawasan pada ketika itu bagi pastor kita. Saudara-saudari, saya bacakannya begini. Saudara kita, Pastor Radius, telah dipanggil oleh Allah untuk jabatan gembala, dan sekarang panggilannya itu diakui oleh persekutuan orang-orang percaya di sini. Karena itu sebaiknya kita mengingatkan diri akan tanggung jawab gembala terhadap sidang yang dilayaninya dan tanggung jawab sidang terhadap gembala. Ada tanggung jawab pastor, ada tanggung jawab sidang. Pastor kepada sidang, sidang kepada pastor. Dua hal. Tanggung jawab bersama-sama. Jadi saudara-saudari, pada malam ini kita diperingatkan semula bahwa kita bersama-sama bertanggung jawab, saling bertanggung jawab untuk pelayanan Tuhan di sini. Ketika pastor ditanya soalan kita, apakah engkau percaya dan yakin bahwa Allah sendiri telah memanggil engkau kepada jawatan ini? Dan apakah engkau berjanji mengambil jawatan ini untuk kemuliaan Allah dan kebaikan umatnya? Maka jawabannya ialah iya. Dan kepada jemaat, seterusnya lagi satu. Oke. Dan kepada jemaat, kepada sidang yang hadir pada masa itu, pertanyaannya adalah seperti berikut. Apakah kamu berjanji menerima pastor sebagai gembala kamu karena mengenal bahwa Allah telah mengirim dia kepada kamu untuk melayani bersama-sama dengan kamu? Maka jawaban kita, jawaban jemaat ialah mengatakan iya.
Dia tidak dapat katakan tidak. Iya, aku betul, setuju. Iya Tuhan. Kemudian soalan yang kedua ialah, apakah kamu berjanji menerima firman Tuhan dari mulutnya dengan rendah hati dan serta mendorong dia, mendoakan dia, dan memelihara dia selama ia menjadi gembala kamu? Jawabannya ialah iya. So, inilah satu perjanjian, seperti perjanjian pengantin baru kan. Kalau iya, kalau dua-dua pihak sudah katakan iya, maka oke, sahlah bahwa dia menjadi pastor, kita menjadi jemaat. Pastor ada tanggung jawab kepada jemaat, jemaat ada tanggung jawab kepada pastor. Dan sudah kita mengatakan iya untuk kedua-duanya. Jadi saudara-saudari, seterusnya, maka firman Tuhan kepada jemaat, kepada kita pada hari ini ialah, hormatilah mereka yang bekerja di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu, dan sungguh-sungguh menghargai mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Contohilah iman mereka dan taatilah mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sama ada kita nampak atau tidak nampak, pastor sedang mendoakan, pastor sedang menyediakan makanan-makanan rohani dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, ringkasnya pada malam ini kita melihat bahwa ada tanggung jawab pastor, gembala, dan juga jemaat. Misalnya gembala itu, inilah tanggung jawabnya kepada jemaat, yaitu dia memelihara kehidupan pribadi untuk dirinya, memelihara kehidupan pribadi dan keluarga, juga untuk hidup sederhana, juga memelihara kehormatan hidup, untuk mengajar dan meraihkan tetamu. Jadi saudara-saudari, kita adalah tetamu. Selain kita ada banyak tetamu, kita dan pastor sama-sama ada tetamu bersama. Karena yang menerima tetamu ini tidak boleh hanya satu anggota. Semua anggota itu menerima dan meraihkan tetamu. Jemaat, inilah tanggung jawab kita, menghormati, melayani, mengasihi, menaati, mematuhi, dan hidup dengan aman damai. Contohnya, tidak berkrisis sama kita, apalagi berkrisis dengan pastor. Saudara-saudari, ini dinyatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan, jangan biarkan sesiapa menghinamu karena usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang, beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih iman, dan kesucian. Saudara-saudari, ada ringkasan yang saya berikan di sana, antaranya ialah bekerja keras, menjadi teladan, tekun dalam firman Tuhan, siap untuk mengajar dan mendidik, memanfaatkan kurnia, bertugas sepenuh hati, melayani sepenuh hati untuk kita semua, memelihara diri, dan akhir sekali ini sangat penting, taat sampai garis akhir, seperti Rasul Paulus katakan. Seterusnya, pada malam ini gambar yang dulu sebelum lahir yang kedua. Jadi minta maaf kepada pastor sebab inilah gambar yang saya ada yang cantik. Yang lain itu saya belum lagi dapat. Oke, selamat melayani Tuhan kepada Pastor Ladius dan istri dan anak-anaknya. Jadi kepada yang tidak kenal anak-anak pastor, mari kita sebutkan balik.
Iya. Ivan Rian. Yang kedua ialah yang ini perempuan, Iviana. Marah lah orang ini nanti macam kenapa meja anak. Mana mau sebut, tetapi jangan risau sebab dia orang mungkin ada ejaan huruf dalam bahasa Cina juga. So, saudara-saudari, mari pada malam ini kita bersama-sama membacakan pemberkatan untuk Paskah. Oke, saya minta supaya kita sama-sama 1, 2, baca. Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung dan membawamu ke hadiratnya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang Esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, keagungan, kekuasaan dan kuasa sejak dahulu hingga sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa di surga, pujian dan syukur kepadamu Allah Maha Kuasa. Saat ini sebentar tadi kami sudah mempelajari dan menyatakan penghargaan kami kepada panggilan Tuhan dan secara khusus untuk pastor yang melayani di sini. Tuhan terus meneguhkan dan kuatkan dia, bahkan juga kami semua jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan menaikkan pengucapan syukur ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita naikkan, bacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saya serahkan kepada Setiausaha Vanessa. Shalom. Sekali lagi puji Tuhan, hari ini kita ada kesempatan untuk mendengar dan sama-sama kita sambut untuk khas untuk pastorakan. Oke, sebelum saya sampaikan sebarang pengumuman, kita jalankan dahulu kutipan uang persembahan. Seperti biasa, mau ke situ. Saya jemput pastor untuk doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur karena Tuhan sudah memelihara jemaat-Mu. Tuhan sudah memberkati mereka dan
Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya jemput sebelah sini dahulu untuk memberi. Oke. Sementara memberi itu, saya umum dahulu untuk pelayanan minggu hadapan untuk sesi malam, terutama bahagian pelayanan ujian dan penyembahan. Untuk sesi malam minggu depan, kita minggu kedua bulan Mei. Untuk pimpin pujian adalah Deacon Lisius, backup singer ialah Ivan, pemain musik adalah Felix M, Melvin dan juga Jasmine. So saat ini itu sahaja yang untuk jemaat ataupun untuk pelayanan pelayanan hadis sini. Aktiviti sepanjang minggu adalah seperti biasa. Seperti hari Senin adalah doa khas untuk COVID. Seperti biasa juga kita menggunakan Google Meet. Jadi kita akan rujuk kepada grup WhatsApp renungan kita saja. Hari Selasa adalah persekutuan keluarga masing-masing. Hari Kamis pula adalah persekutuan doa juga menggunakan Google Meet. Sebab kita tidak digalakkan kurang berjemaat yang memandangkan COVID-19 ini semakin meningkat. Hari Jumaat pula adalah persekutuan kelompok sel masing-masing lah, jadi rujuk kepada ketua kelompok sel. Biasanya pun menggunakan Google Meet juga lah. Right? Sebelum saya akhiri pengumuman saya jemput pastor. Bolehkah berdiri depan dahulu? Sebelah depan mana-mana saja lah. Sebab sebenar hari penghargaan ini ada seorang ataupun daripada keluarga ingin menghargai pastor. Jadi saya jemput keluarga tersebut untuk datang ke depan dan memberikan penghargaan tersebut. Dipersilakan. Keluarga yang memberi penghargaan. So ini adalah sesi malam. Sesi pagi sudah selesai kan? Jadi yang sesi malam ada yang keluarga yang ingin memberi secara pribadi. So itu sahaja dan saya jemput pastor untuk doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji Kau Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sudah selesai dalam ibadah malam hari ini. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa, Tuhan pelihara semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, bisnis, usaha-usaha mereka, persekolahan mereka. Tuhan menyertai mereka. Ya Bapa, kiranya Tuhan menjauhkan mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaah, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah